Rumah adat ini merupakan perpaduan kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Rumah baloi terbuat dari kayu ulin yang sangat keras dan memiliki ketahanan yang sangat luar biasa. Rumah baluk merupakan rumah tradisional suku Dayak Bidayu. Rumah ini digunakan oleh suku Dayak Bidayu dalam ritual adat tahunan yang dikenal dengan gawai nyobeng. Rumah baluk merupakan rumah tradisional suku Dayak Bidayu. Rumah ini digunakan oleh suku Dayak Bidayu dalam ritual adat tahunan yang dikenal dengan gawai nyobeng. Rumah lamin dapat dihuni oleh beberapa keluarga, yakni sekitar 25 hingga 30 kepala keluarga. Rumah adat tersebut dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah hulu sungai yang menjadi pemukiman utama bagi masyarakat suku Dayak. Rumah adat Betang memiliki bentuk seperti rumah panggung dan dibuat secara memanjang. Rumah yang berukuran besar ini biasanya akan dihuni oleh banyak penduduk, setidaknya minimal 100 orang. Rumah adat Bubungan Tinggi berasal dari Kalimantan Selatan yang menjadi rumah tradisional suku Banjar. Dinamakan sebagai Bubungan Tinggi dikarenakan memiliki bagian atap pelana yang tinggi dan juga berbentuk lancip. Mandau adalah senjata tajam sejenis parang yang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk ke dalam salah satu senjata tradisional Indonesia yang penggunaannya secara umum dimulai pada abad 17-18. Anak mandau atau dikenal juga dengan sebutan langgai yang diselipkan pada mandau berfungsi untuk membantu kita pada saat mengerjakan pulang atau pegangan dan ambang mandau yang terbuat dari bahan kayu dan juga tanduk. Anak mandau yang besar digunakan untuk membersihkan sebagian kayu yang masih kasar, adapun yang kecil dan sedang digunakan untuk mengukir ukir-ukiran detail pada mandau. Sumpit adalah senjata yang digunakan untuk berburu maupun dalam pertempuran atau sebagai senjata rahasia untuk pembunuhan diam-diam. Penggunaan sumpit yaitu dengan cara ditiup. Sumpit memiliki akurasi tembak yang dapat mencapai hingga 200 meter. Keris merupakan senjata tikam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Pada zaman dahulu, keris digunakan sebagai senjata dalam berperang, sekaligus digunakan sebagai pelengkap sesajen. Keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang Jadung Utang adalah alat musik tradisional suku Dayak Kenya yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan 2 batang kayu yang didesain khusus. Jadung Utang terbuat dari kayu berbentuk gambang. Jadung Utang sendiri biasanya digunakan sebagai alat pengiring upacara adat dan tari suku Dayak Kenya. Alat musik ini sama seperti gendang pada umumnya dimainkan dengan cara dipukul. Orang yang memainkan tumat disebut dengan dadalang atau dadalan. Tuma merupakan alat musik tradisional khas Dayak Kanayatan. Sampai merupakan alat musik tradisional suku Dayak yang dimainkan dengan cara dipetik. Sampai adalah alat musik yang berfungsi untuk menyatakan perasaan. Sampai dimainkan untuk mengiringi tarian-tarian yang lemah gemulai. Tradisi orang Dayak yang tinggal di rumah Betang membuat sampai menjadi sarana yang termudah untuk meramaikan suasana atau untuk menghibur. Katambung merupakan alat musik sejenis kendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini biasa digunakan oleh masyarakat suku Dayak Ngaju yang tinggal di Kalimantan Tengah dan diperkirakan berkembang sebelum abad 10 Masehi. Katambung digunakan pada upacara besar
Panting adalah alat musik asli suku Banjar di Kalimantan Selatan. Musik panting selalu dimainkan pada saat tari Japin ditampilkan. Panting telah ada sejak abad ke-18 Masehi. Tari Kancet Ledo adalah salah satu tarian yang berasal dari Dayak Kalimantan Utara, tepatnya dari daerah suku Dayak Kenyah. Tarian indah ini ditarikan oleh seorang gadis dengan gong sebagai alat penggiring gerakan. Tari gong dalam pementasannya menceritakan kemolekan seorang gadis yang menari di atas sebuah gong. Tari Magunatip atau tari Lalatip merupakan tarian tradisional yang berasal dari suku Dayak Tahol, Provinsi Kalimantan Utara. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini muncul pada zaman dahulu digunakan sebagai latihan ketangkasan kaki dalam melompat dan menghindari rintangan. Tari Pingan adalah sebuah tarian tunggal tradisional Dayak yang disajikan untuk menghibur masyarakat dalam setiap acara tradisional. Tari Pingan terbagi menjadi dua, yakni tari Pingan lagi dan tari Pingan induk. Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Tari Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum. Oleh sebab itu, Hudok termasuk golongan kesenian barongan. Tari Gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Kunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah-tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung. Nasai adalah salah satu jenis tari pergaulan yang ada pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Tari ini merupakan tari yang melambangkan kegembiraan. Tari ini biasanya diadakan untuk menyambut tamu-tamu pemerintah yang tiba di Kalimantan Tengah. Tari Kancet Papatai merupakan tari perang yang mengisahkan tentang pahlawan suku Dayak Kenyah saat menghadapi musuh. Tarian perang adalah bentuk tarian yang menunjukkan pertahanan diri dari sebuah suku. Tari ini masih sering ditampilkan dalam berbagai penggelaran. Tari Baksa Kembang adalah tari klasik dari Keraton Banjar dari Kalimantan Selatan. Tari ini saat itu merupakan kegiatan penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri Keraton Banjar. Sekarang, tari Baksa Kembang digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk ditampilkan dalam kegiatan upacara pernikahan. Tari Lalatip lahir dari suku Dayak Tahol di Provinsi Kalimantan Utara. Pada awalnya, Lalatip hanyalah sebuah latihan mengasah keterampilan berperang. Latihan ini berupa ketangkasan kaki untuk melompat dan menghindar dari rintangan. Teater diawali dengan nyanyian dan tarian yang diiringi tabuhan alat musik. Penyampaian cerita Mendu menggunakan bahasa Melayu. Mendu banyak dipentaskan pada tahun 1876 hingga tahun 1942. Kemudian dihentikan pada masa penjajahan Jepang dan kembali berkembang pada tahun 1980. Hudok berasal dari suku Dayak Modang yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok merupakan tarian sakral yang erat kaitannya dengan prosesi ritual atau upacara adat. Menurut kepercayaan tradisional, Hudok adalah perlambang turunnya para dewa yang diutus untuk memberikan kesuburan dan kemakmuran bagi masyarakat di bumi. Manasai adalah salah satu jenis tari pergaulan yang ada pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Tari ini merupakan tari yang melambangkan kegembiraan. Tari ini biasanya diadakan untuk menyambut tamu-tamu pemerintahan yang tiba di Kalimantan Tengah. Siapapun dan dalam usia berapapun boleh bergabung ke dalam lingkaran tari dapat dilakukan kapan saja mengikuti irama lagu. Wayang kulit merupakan seni tradisional Indonesia. Wayang dapat diartikan bayangan,
Hal ini disebabkan karena penonton dapat menonton wayang dari belakang clear atau hanya bayangannya saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang. Pakaian adat kulafi atau donggala ini dulunya hanya dapat dikenakan oleh para wanita dan lelaki golongan bangsawan. Pakaian adat ini juga dikenakan pada upacara adat lainnya yang dilaksanakan di desa maupun untuk menghadiri undangan mengikuti upacara adat yang dilaksanakan di luar desa. King Baba merupakan pakaian adat untuk laki-laki suku Dayak yang menempati Kalimantan Barat. Sementara itu, pakaian adat untuk perempuan adalah King Bibinge. Pakaian adat King Baba berbentuk seperti rompi yang menggunakan khas terbuat dari kulit kayu kapuo serta dihiasi manik-manik berwarna jingga dan merah. Sedangkan untuk pakaian adat perempuan King Bibinge terbuat dari bahan yang sama tapi menutupi hingga bagian dada dan pundak. Pakaian adat Kalimantan Timur Ta'a dan Sapai Sapak adalah baju adat yang berasal dari suku Dayak Kenyah. Ta'a adalah sebuah sebutan untuk baju adat untuk para wanita, sementara Sapai Sapak adalah baju adat untuk kaum laki-laki. Baju adat ini terbuat dari kain beludru berwarna hitam dengan ornamen manik-manik yang Baju sangkarut adalah pakaian adat yang biasa digunakan oleh suku Dayak Ngaju. Pakaian adat ini merupakan pakaian adat yang secara resmi diakui oleh pemerintah sebagai pakaian adat Kalimantan Tengah. Pakaian ini terbuat dari kulit kayu keras yang diproses sehingga membentuk mirip dengan sebuah kain. Pakaian tradisional pengantin babaju kebaya panjang berasal dari suku Banjar. Pakaian adat ini adalah jenis pakaian khas paling populer di Kalimantan Selatan. Selain untuk pengantin, pakaian ini juga dipakai untuk keperluan tertentu dengan aksesoris yang lebih sederhana. Kalimantan Utara memiliki lagu daerah yang populer berjudul Bebilin. Lagu ini berisi petuah atau nasihat bagi masyarakat di Kalimantan Utara. Konon, spirit dalam lagu ini sangat terasa dan mampu membangkitkan semangat setiap orang yang mendengarnya. Karena itu, lagu daerah ini biasa dinyanyikan pada saat bekerja keras, seperti memanen padi dan sebagainya. Pencipta lagu Cik Cik Periuk tidak diketahui pasti, namun konon lagu tradisional ini sudah ada sejak 150 tahun yang lalu. Lagu ini diciptakan oleh masyarakat Dayak pada zaman penjajahan Belanda. Masyarakat Dayak Sambas pada zaman dahulu menggunakan lagu Cik Cik Periuk ini untuk menyindir para tentara Jawa yang datang ke Kalimantan menggunakan pakaian Hindia Belanda. Pencipta lagu Buah Bolok adalah lagu dari daerah Kalimantan Timur, khususnya dari Kutai. Buah Bolok adalah buah hutan yang ditemukan di wilayah Kalimantan Timur. Lagu Buah Bolok dibuat untuk mengajak masyarakat melestarikan adat dan budaya. Lagu Oh Indang Oh Apang merupakan lagu rakyat yang biasa dinyanyikan anak-anak suku Dayak Ngaju. Secara umum, lagu Oh Indang Oh Apang berarti Oh Ibu, Oh Ayah dalam bahasa Indonesia. Umumnya lagu ini dinyanyikan pada saat anak-anak sedang bermain. Lagu Sapu Tangan Bapuncu Ampat diciptakan oleh Zaini. Lagu ini memiliki pesan moral yang membahas hubungan antar sesama manusia. Dalam hubungan sosial, manusia biasanya terlibat dalam konflik. Namun, sebaiknya hal tersebut janganlah membuat saling menyakiti satu sama lain. Selain itu, lagu ini mengandung pesan bahwa sebagai manusia, sebaiknya seorang tidak menyimpan dendam dalam hatinya. Lagu Sapu Tangan Bapuncu